Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar TV. Di pagi yang cerah ini, semangat pagi hadir untuk menyajikan informasi yang ringan, yang santai, tetapi berisi. Dan di semangat pagi hari ini, tentunya saya akan mengulas mengenai pembangunan di sebuah wilayah. Dan ada yang mencekam tapi. Ternyata satu SSK pasukan TNI ini mengepung sebuah desa. Desanya di wilayah Tasikmalaya Kabupaten, tetapi dalam tanda petik. Mengepung di sini adalah mengepung kesulitan masyarakat. TNI hadir memberikan solusi bagaimana persoalan-persoalan, dinamika masalah sosial masyarakat, infrastruktur dan lain-lain ini bisa dituntaskan dalam waktu 30 hari ke depan. Dan programnya adalah TNI Manunggal Membangun Desa. Dan untuk membahas persoalan ini tentunya saya sudah menghadirkan dua narasumber yang tentunya yang aktif dan berkompeten di bidangnya. Bersama saya ada Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya, Pak Dandim. Beliau Letnan Kolonel Kopjeni M. Infan Ibrahim Esos Mhan. Dan beliau baru bertugas di Tasikmalaya ini baru berapa? 6 bulan. 6 bulan ya? Sudah bisa bahasa Sunda, Komandan? Mengerti tapi sulit. Oh, itu harus mencoba dulu menu-menu misalnya nasi TO dan lain-lain. Ya, Kalau sudah nyoba nasi TO-nya? Oh, sudah nyoba. Dan di sebelah Pak Dandim terhadir juga Kepala Desa Parung Ponteng, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Pak Haji Enti Sutisna. Beliau ini dikenal sebagai Pak Haji Utis. Latar belakang beliau adalah seorang pengusaha yang akhirnya turun gunung membangun desanya, mengorbankan usahanya demi membangun desa. Luar biasa, Pak Kades. Sebelum pada obrolan di pagi hari ini soal TMMD, saya ingin tahu sejauh mana kelelahan selama sepekan ini di lokasi Parung Ponteng kemana? Oh ya, baik. Terima kasih Kang Tiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di satu meja ini untuk berdiskusi tentang penyergapan Desa Parung Ponteng dikepung oleh TNI. Ya. Nah, jadi menarik ini. Tapi kita menyergap di sini tentu untuk kebaikan, betul, untuk perubahan, dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Betul, Nah, betul. Desa mana nanti kita lihat lokasinya. Bagaimana kesibukannya 1 minggu ke depan ini? Alhamdulillah, tentu dengan kegiatan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-129 tahun 2026 ini. Di mana TNI dan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya menunjuk Desa Parung Ponteng, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya untuk bersama-sama antara masyarakat dan TNI di wilayah tersebut mencari solusi, memperbaiki sarana prasarana, memperbaiki fasilitas dan meningkatkan sumber daya manusia melalui penyuluhan di bidang wawasan kebangsaan dan sebagainya di Desa Parung Ponteng tersebut. Saya belum tahu soal kenapa Desa Parung Ponteng yang harus dipilih. Nah, jadi perannya itu sebelum itu bagaimana? Jadi memang untuk mendapatkan penunjukan Desa Parung Ponteng ini memang tidak serta-merta ditunjuk langsung oleh Pak Bupati ataupun dari TNI. Tentu ini melalui kajian yang dilaksanakan 1 tahun sebelumnya ya Pak ya. Oh iya. Perencanaan anggaran di kabupaten maupun di TNI sendiri sudah merencanakan desa ini ditunjuk karena
menurut TNI dan menurut analisa dari Kodim sebagai penguasa teritorial Ya. keamanan pertahanan di wilayah Tasikmalaya, Desa Parungponteng ini mempunyai sumber logistik yang luar biasa, ya. Di mana sumber logistik ini kalau kita maksimalkan melalui pendistribusian, produksinya, sampai dengan penggunaannya, itu akan bisa mendukung kelancaran tugas pertahanan dan keamanan. Oke. Nah, sebelum pada teknis pelaksanaan, saya juga melihat bahwa kebetulan saya juga turun ke sana. Memang di pegunungan lah ya. Di sana itu ketinggiannya juga diperkirakan lebih dari 500 mdpl kan. Artinya daerah yang memiliki topografi yang begitu berundak-undak, pemandangannya luar biasa memang enak. Terus kehidupan sosial masyarakatnya sendiri, barangkali yang dibaca Pak Dandim? Sejak tanggal 15 Juli kita berada di sana, sampai dengan hari ini luar biasa masyarakat Pak Bu ini ya. Pertama, mereka itu pekerja keras. Jadi kalau subuh tuh sudah ramai. Oh gitu. Yang kedua, mereka semangat gotong royongnya tinggi. Iya. Jadi jika ada kegiatan di situ dan bernilai positif, mereka tidak hanya melihat tapi ikut mengayuh bagi, ikut berperan serta. Betul. Bersama-sama. Walaupun tidak secara fisik, tapi bantuan logistik itu terus datang. Gorengan, kopi ya. Sehingga kita yang bekerja TNI di situ yang sudah semangat tambah semangat lagi. Artinya tidak salah ketika manunggal itu di situ. TNI manunggal membangun desa. Artinya TNI melebur dengan masyarakat di sana ya. Pak Kubu sendiri itu ada triknya nggak? Masyarakatnya bisa seantusias itu, kemudian nilai-nilai gotong royongnya bisa luar biasa. Ya baik ya Pak Tiko, saya menyampaikan tadi udah disampaikan sama Pak Dandim, saya dapat anggaran TMMD bukan semata-mata atau durian ujuk-ujuk gitu ya? Ya, ujuk-ujuk bukan semata-mata seperti durian jatuh dari pohonnya. Saya melalui perjuangan 1 tahun ke belakang, saya berusaha, tanya-tanya terhadap kepala desa yang lain yang sudah tahun sebelumnya mendapatkan anggaran MMD. Nah kami pun alhamdulillah tadi ada bahasa dikepung sama TNI. Buat kami Pak, pengepungan itu sangat membawa berkah. Satu, ada motivasi buat anak-anak muda yang kebetulan di desa kami itu yang masuk gitu Pak ya ke perguruan tinggi itu bisa dibilang hanya di angka 30%. Karena rangsangannya apa? Udah jadi pengusaha yang dari ujung Jawa Timur sampai ujung Banten ada. Nah dengan hadirnya TNI di dalam program TMMD itu ada motivasi dari anak-anak yang masih SD pun, SMP. Kayaknya saya lihat tuh pingin jadi TNI Pak besok. Keren. Dan kebetulan yang hadir TNI di desa kami itu Pak betul-betul ingin membantu di dalam menjalankan program TMMD ini. Dan bukan hanya sebatas pembangunan fisik, tapi non fisik juga termasuk door to door ke rumah-rumah untuk pengobatan gratis, masuk di pengajian. Namun itu Pak Dandim, kami berterima kasih lewat komando Pak Dandim. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih bahwa TNI hadir di Desa Parungponteng dalam momen TMMD. Tapi saya berharap mungkin semalam saya udah izin Pak Dandim, bukan cuma di TMMD saja. Saya ingin terus dipantau Pak. Saya ingin terus dipantau karena ada satu motivasi dari anak-anak remaja. Kayaknya siapa? Anak saya yang masih kelas 6 SD saja. Pak, besok saya mau jadi tentara. Oh iya gitu ya? Kakaknya yang perempuan, Pak bisa nggak ya kalau perempuan masuk tentara? Bisa Neng. Semangat Pak. Itu yang kedua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dandim 0612. Saya jujur Pak, semalam saya ketemu dari Pak Dandim langsung ke Pak Bupati. Saya sampai nggak bisa tidur Pak sampai jam 3.
ya Allah saya dipertemukan dengan dua orang Iya. yang betul-betul baik, yang betul-betul baik, yang betul-betul ramah, dan mau berdiskusi. Iya, saya melihat pemirsa Pak Kades ini begitu dengan tulus. Lamun dalam bahasa Sunda nama cari nakdak. Saya merasakan atmosfer itu. Tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentunya kita harus jeda dulu terlebih dahulu. Dan pemirsa tunggu sesaat lagi kami akan kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama saya di Semangat Pagi Radar TV bersama Pak Dandim dan Pak Kepala Desa di Parung Ponteng. Kita masih akan melanjutkan obrolan soal bagaimana program TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 ini terlaksana hingga nanti di akhir ya. Saya ingin melanjutkan tadi Pak Kades atau lebih akrabnya Pak Kubu dipanggilnya. Pak Kubu ini sampai rada-rada gimana gitu, emosional. Apa yang dirasakan sebetulnya? Pak, prinsip saya dulu tadi ada disinggung dari awal. Dulu basic saya seorang pengusaha. Betul. Di Tangerang. Nah, 2015 saya pulang kampung. Iya, meninggalkan usaha. 2019 saya ikut Pilkades karena saya didorong sama tokoh masyarakat, para tokoh ulama. Satu yang tersimpan di benak saya ingin merubah paradigma desa. Saya ingin menuju desa Parung Ponteng lebih maju, minimal desa Parung Ponteng sejajar dengan desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi di tahun 2026 ini dana desa yang biasanya 1 miliar lebih, sekarang hanya tinggal 300 juta. 73 juta. Nah, berarti saya kehilangan kurang lebih lah 600 juta. Saya berpikir, padahal ini di akhir masa jabatan saya, Pak Dandim. Itu bagaimana menyiasati? Menyiasatinya, alhamdulillah dengan hadirnya TMMD ini. Betul. Bisa membangun 2 kilo jalan semi hot mix, lebar 2,5 meter, bisa membangun 5 rutilahu, bisa membangun 5 sumur bor, saya tempatkan itu di masjid-masjid DKM. Nah, bisa membangun TVT 154 kali 2 meter. Bayangkan saja Pak, kalau saya nunggu dana desa mungkin 10 tahun. 10 tahun ke depan mungkin baru bisa membangun seperti itu. Nah, hadirnya TMMD, terima kasih sekali lagi Pak Dandim, terima kasih sekali lagi Pak Bupati yang telah mempercayai dan memberikan anggaran TMMD tahun 2026 kepada Desa Parung Ponteng. Makanya sangat kami syukuri Pak. Tidak ada seorang pimpinan, saya sebagai kepala desa yang bikin saya haru atau menjadi kebanggaan tersendiri di tahun 2026 dalam kondisi dana desa yang sangat memprihatinkan buat desa. Maaf, walaupun ada program dari Pak Presiden yang mungkin harus kita ikuti, yaitu program MBG dan KDMV, ya kami pun berterima kasih lah. Tapi untuk pembangunan infrastruktur itu kami sangat kesulitan. Makanya alhamdulillah saya sampaikan sekali lagi Pak Dandim kepada Pak Bupati yang telah mempercayai desa kami, walaupun itu bagian dari perjuangan kami semua, kami bisa ketawa dengan lepas Pak hari ini. Walaupun siang malam saya bekerja, tadi disampaikan sama Pak Dandim, setelah sholat subuh Pak nggak pernah tidur lagi, saya jam 6 udah di lokasi. Jam 6 saya udah di lokasi Pak. Baik, Pak Kades, saya pengen nanya dulu nih Pak Dandim. Pak Kades ini sampai sebegitu semangatnya ketika membahas TMMD. Sebetulnya sektor apa saja yang dilaksanakan di TMMD saat ini Pak di Desa Parung Ponteng ini? Ya, untuk TMMD ini
kita lihat temanya ya, Iya. Kang Tiko ya. Temanya TMMD ini adalah satukan langkah, majukan negeri dari desa. Membangun negeri. Iya, satukan langkah membangun negeri dari desa. Hmm. Kenapa harus dari desa? Iya. Karena desa inilah yang menjadi sumber alamnya, Iya. manusianya yang mempunyai potensi akan mendukung wilayah-wilayah lainnya sampai dengan ke negara kesatuan Republik Betul, Indonesia. betul. Artinya selain itu juga ketahanan itu kan ada di Ketahanan pangan itu berawal dari desa. Betul, Ya betul, kan? betul. Kita tidak menyadari nih yang di kota-kota tuh. Kita dapat sayur-sayur, ikan, ayam itu dari mana? Telur. Itu sebenarnya dari desa. Iya, Nah, iya, maka itu dengan TMMD ini kita membangkitkan semangat desa bahwa peran desa itu luar biasa terhadap kemajuan atau kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sektor apa saja yang kita kerjakan? Ada sektor fisik dan sektor non fisik. Betul, Ya, sektor fisik yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Puu. Iya. Nah, kita di situ juga menghadirkan sektor non fisik dalam hal ini penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, penyuluhan tentang keagamaan, ya, penyuluhan tentang kependudukan. Karena di situ kita ada macam-macam program ya Pak Puu ya. Oh, artinya ini gratis, oh gitu, pembuatan menyeluruh ya. kesehatan gratis, pengobatan gratis, Iya. kemudian ada pasar warung amal ya, Warung amal. yang bisa dinikmati oleh seluruh warga desa gratis. Jadi di warung amal itu disajikan semua ya Pak Puu ya, mulai dari Iya, saya lihat ada hasil pertanian dan lain-lain di situ ya. Itu memang hasil dari wilayah sana, petani sana gitu. betul, dan bahkan beliau mengantarkan sampai ke rumah saya itu daun pakis ya Pak ya. Oh, gitu. Sekarang dalam keadaan kondisi yang sulit mencari daun pakis, tapi di Desa Parungkunteng ada. Nah, ini yang kita kalau misalnya itu terkoneksi informasi bahwa ada sumber daya yang ada di sini, di desa lain tidak ada, itu bisa disampaikan ke desa lain, itu bisa akan berkolaborasi, akan membangun suatu gotong royong dalam Tidak hanya sekedar satu desa ya berarti. Nah, jadi ini juga perlu disosialisasikan apa sih yang ada di Desa Parungkunteng ini supaya desa yang lain tahu, kota yang lain tahu, kabupaten yang lain tahu, provinsi yang lain tahu ada apa sih di Desa Parungkunteng ini. Nah, bagaimana tahunya nanti kita mungkin bisa melihat foto, video, kegiatan-kegiatan apa saja yang kita laksanakan di sana. Jadi memang kegiatan fisik dan non fisik ini kita seimbangkan supaya apa? Supaya seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang harus dibangun jiwanya dulu. Nah, memang jiwanya di masyarakat di Desa Parungkunteng ini sudah spiritualnya tinggi, semangat kerjanya tinggi. Nah, saya yakin dengan jiwa yang tadi itu, badannya Desa Parungkunteng ini juga jangan ditanyakan lagi. Merah putih dan 55 terus semangat 45-nya, semangat juangnya pasti tinggi untuk negara dan bangsa. Betul ya Pak? Betul. Ya. Pak Puu sendiri untuk generasi mudanya di sana seperti apa tuh? Saya ingin tahu sejauh mana peran pemuda di sana dalam hal ini kan tidak hanya sekedar dalam konteks untuk TMMD saja, tetapi lebih dari itu. Saya ingin tahu bagaimana pemuda di sana berperan mendukung TMMD dan ke depan itu seperti apa? Yang saya lihat dan saya rasakan di kala dari mulai anak-anak muda ikut terlibat. Gotong royong. Nah, kadang-kala pas saya ngelembur malam. Mohon izin Pak, saya bikin TVT kan ada yang diurung. Saya ngurungnya malam sampai jam 11, sampai jam 12. Oh gitu sampai malam? Dibantu lagi sama anak, ya itu rekan-rekan dari TNI. Mungkin yang udah tidur dibangunin, ikut gotong royong bareng. Oh gitu. Nah, terus untuk anak-anak muda Pak, insya Allah kami selalu berkomunikasi mungkin secara pendekatan secara personal atau kekeluargaan atau melalui RT RW Karang Taruna. Kami ingin anak muda di Desa Parungkunteng punya jiwa ingin membangun, punya jiwa ingin memajukan Desa Parungkunteng, karena baik atau buruknya itu desa saya dan desa warga masyarakat Parungkunteng. Dan saya berharap anak-anak muda yang ada di Desa Parungkunteng di masa-masa yang akan datang
saya selalu mendoakan mereka supaya menjadi anak muda yang sukses di bidangnya atau di keahliannya masing-masing, karena kuncinya Pak, betul tadi disampaikan, kuncinya mungkin Republik Indonesia hadir dari desa. Kami pun kepala desa punya prinsip Pak, indahnya desa, damainya desa, bersatunya tingkat desa itu hadir dari bersatunya dulu di tingkat RT. Setelah bersatu, kompak di tingkat RW, terus di tingkat dusun. Saya rasa kalau udah di tingkat RT, tingkat RW, tingkat dusun, kompak di dalam hal apapun, saya yakin insya Allah Pak, di desa pun akan tercipta kekompakan. Nah, kan kalau misalkan kedatangan, ini beda ceritanya nih. Kalau pakai seragam loreng, Pak Dandim, kan masyarakat tuh sedikit agak mencekam ya. Waduh, ini TNI ada apa nih? Lalu bagaimana membangun sisi human dari sosok TNI sendiri? Tapi jawabannya mungkin nanti setelah jeda yang berikut ini, pemirsa. Iya pemirsa, kembali lagi di Semangat Pagi, dan obrolannya benar-benar semangat pagi, bikin hangat, bikin semangat. Saya lanjutkan ke Pak Dandim. Kalau sosok TNI itu kan sudah pasti lah masyarakat mengenal bahwa TNI itu pasti ada di medan pertempuran dengan loreng dan senjatanya gitu kan. Lalu bagaimana bisa meleburkan sifat kemanunggalan TNI ini? TNI melebur dengan masyarakat. Ini pasti kan harus ada pola dan cara barangkali. Apa itu? Bagaimana? Ya, baik Kang Tiko ya. Memang TNI itu di seluruh dunia memang bajunya loreng. Betul. Karena apa? Memang itu sudah dan ada di medan pertempuran gitu ya. Ya. Tapi itu kan hanya badannya. Tapi seperti lagu Indonesia Raya tadi, jiwanya. Kita tuh punya jiwa yang namanya Sesanti 8 Wajib TNI. Apa itu? Di 8 Wajib TNI itu ada salah satu poin yang menjadi contoh dalam mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Itu cocok gitu ya. Sudah didoktrin dari mulai kita jadi tentara untuk kita selalu menjadi contoh. Bagaimana untuk menjadi contoh ya berarti kita harus diawali dari diri kita sendiri. Nah, doktrin-doktrin yang 8 Wajib TNI itu kita dalami, kita artikan dan kita aplikasikan. Nah, salah satunya ya di TMMD ini. Jadi kita mencari solusi apa sih yang terjadi di masyarakat, tidak hanya fisik, tapi non fisik juga kita dalami. Kita satukan suara bahwa kita nih adalah Indonesia. Nah, jadi jangan ada egosentris ya Pak Guru ya, bahwa saya hanya Desa Parungponteng hanya mengabdi untuk Kabupaten Tasikmalaya. Salah. Ya. Sebenarnya peran mereka itu bisa sampai ke dunia internasional. Kan? Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kita cerita di belakang layar bahwa masyarakatnya saat ini banyak yang mempunyai usaha di luar dari Tasikmalaya. Usahanya itu kalau dikembangkan lagi bisa ke dunia. Betul. Nah, kita TNI di sini menghadirkan, menanamkan bahwa jangan lupa, ya, kamu itu orang Indonesia. Nah, kita di situ TNI datang mengingatkan lagi, mengingatkan lagi bahwa persatuan dan kesatuan itulah modal kita berdirinya atau merdekanya bangsa ini. Jadi kita tidak mudah dipecah belah. Jadi kehadiran TNI dengan seragam loreng itu bukan untuk menakut-nakuti, tidak. Kita mengingatkan bahwa kita harus bersama-sama menjaga NKRI ini. Tidak hanya berbaju loreng saja. Yang tidak berbaju loreng pun harus bersama-sama mengamankan negara kesatuan Republik. Karena apa? Karena saking kayanya Indonesia, ya, itu banyak sekali yang menginginkan sumber daya alam Indonesia. Ya, pastinya. Nah, sehingga kita awalilah dari TMMD di Desa Parungponteng ini, kita awali persatuan dan kesatuan tersebut tercipta, terbentuk nanti di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan di seluruh
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalkan apa namanya ya, pembangunan yang sudah saat ini ya, artinya sudah di-plotting kan, dari sektor fisik, mulai dari jalan, TPP dan lain-lain, dan non fisiknya tadi. Di luar itu, ini bagaimana kalau misalkan ternyata ketika TNMD ini berjalan, lalu kemudian di tengah perjalanan bahwa ada hal yang memang ini ternyata butuh sentuhan pemerintah daerah dan butuh sentuhan Kodim. Apa yang kira-kira harus dilakukan? Ya, nah ini pertanyaan bagus ya Pak. Ya, Sejalan dengan kita diskusi tadi malam. Sejalan dengan diskusi kita tadi malam bahwa pembangunan ini tidak hanya berdasarkan sasaran yang sudah ditentukan saja atau anggaran TMMD itu sendiri saja. Tidak, kita mengembang. Karena apa? Karena saya punya prinsip dan saya sebelum mengirimkan pasukan, saya sampaikan kepada pasukan saya, jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Yang kita tahu bahwa manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Manfaatkan masa muda sebelum tua. Manfaatkan kaya sebelum miskin. Manfaatkan sehat sebelum sakit. Manfaatkan waktu luang sebelum waktu sempit, dan manfaatkan hidupmu sebelum Mati. Oh, keren ini. Jadi jangan menunda-nunda kebaikan. Ini adalah kesempatan kita di TMMD ini. Jadi saya bilang sama Pak Pu, apalagi nih yang bisa kita show off atau kita bisa tunjukkan potensi yang ada di Desa Parungponteng. Yang pertama, izin Pak, MCK kita kurang. Oke, langsung saya bilang, Pak Pu, besok cari MCK yang bisa kita perbaiki, kita bangun dan sebagainya. Pak Pu ya, mungkin akan segera direalisasikan karena beliau akan mencari dulu dan kita akan menyergap lagi, menyerbu lagi tuh. MCK mana yang bisa kita perbaiki, itu satu tambahan. Betul. Kemudian ada lagi sumur bor, ya, sumur bor kan sudah ada. Ada lagi beliau ingin menampilkan kesenian. Ya kan, kesenian yang ada di desa tersebut. Saya bilang, oke, nanti pada saat penutupan tidak hanya tarian, tunjukkan kesenian yang ada di situ, berserta alat keseniannya, supaya apa? Barangkali nanti dengan orang menyaksikan kesenian itu bisa go internasional, bisa dibantu sama Pak Bupati untuk kegiatan event-event di Kabupaten Tasikmalaya untuk ditampilkan, ya Pak Pu ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan lain yang artinya akan kita betul. Mumpung kita masih ada waktu dan tenaga dan pikiran dan niat untuk tadi, jangan menunda kebaikan, ya kita laksanakan saja. Jadi zaman sekarang, ya mohon maaf Pak Pu ya, zaman sekarang orang tuh selalu berpikir dengan materi dulu. Jadi beranggapan kalau materi nggak ada, uang nggak ada, logistik nggak ada, itu nggak bisa dilaksanakan. Salah. Menurut saya, yang sekarang perlu dicari atau kompetensi adalah bagaimana mencari sumber daya manusia. Jadi kita harus berlomba mencari sumber daya manusia mana yang siap untuk berkompetisi. Dengan tanpa adanya materi tadi, dia harus siap. Yang penting niatnya dulu saja. Karena apa? Ingat kata-kata yang saya selalu pegang, saya punya Allah. Jadi dengan saya punya Allah, itu berarti bahwa apapun sebenarnya bisa terwujud. Yang penting kita punya niat. Kita punya teman baik Pak Pu, saya punya Kang Tiko dari Radar TV, saya punya Pak Bupati yang luar biasa, saya punya Panglima TNI, Kasat, Pangdam yang berjiwa, militansi dan berbuat baik. Apalagi kita tahu Pangdam kita Jenderal Santri, ya kan? Betul. Itu. Kemudian Kasat kita yang selalu mempunyai program air di mana-mana, jembatan dan sebagainya. Presiden kita apalagi. Nah tentu ini kalau kita kolaborasikan, jangan pernah menunda kebaikan. Inilah kesempatan kita di tahun ini sampai dengan menuju Indonesia Emas. Saya sampai merinding begini. Karena betul saya juga kebetulan jadi semakin tertarik main ke sana, turun ke lapangan. Jadi pemirsa, saya pun yang pada akhirnya turun ke lapangan di lokasi TMMD dan melihat ada potensi yang luar biasa juga. Mungkin pada ini belum ngecek ke sana ke lokasi. Jadi di sana itu di di dekat Nagrong, jalan yang mau ke Nagrong. Jadi Nagrong ini adalah desa terujung desa perbatasan dengan desa lain. Di sana ada sumber air, airnya begitu jernih banget. Jadi saya teringat ketika saya di Kalimantan ada sebuah wilayah di Batu Putih.
Wilayah ini di perbukitan, lalu kemudian ada sebuah danau. Airnya begitu jernih. Dan kemarin ketika saya turun ke lokasi, saya datang ke sana, saya langsung kaget. Terhentak ketika melihat air yang begitu jernih. Nah, di desa ini saya melihat, wah ini kenapa belum jadi potensi yang hebat? Nanti harus Pak Dandim harus ngecek ke sana, sumber airnya luar biasa, nanti videonya saya kirimkan. Barangkali nanti bisa jadi sesuatu. Apakah menjadi kawasan wisatakah di situ? Pak Kades sendiri barangkali? Sebetulnya untuk potensi ke arah sana ada, Pak. Tapi yang jadi kendala terbesar buat saya selaku kepala desa dan buat desa itu adalah anggaran. Oh, uang dan bibi tadi ya? Iya, uang dan bibi. Uang dan biaya, Komandan. Betul, tadi kata Pak Dandim, kita percaya kita punya Allah. Nah, tapi makanya tadi dari awal pembicaraan saya bersyukur sekali, saya mengucapkan terima kasih ya Allah, saya bisa bertemu dengan dua orang hebat, yaitu Pak Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan Pak Dandim 0612 Tasikmalaya. Saya mendoakan Pak, semoga Bapak diberikan umur yang panjang, Amin. berikan kesehatan, banyak rezekinya, dan cepat naik jabatannya Pak. Kalau saya jadi Panglima Pak, mungkin bulan besok saya. Sebenarnya Pak, saya terharu. Saya bisa ketemu sampai semalam, saya bikin status. Setelah ketemu, saya nggak bisa tidur Pak. Kok bisa dipertemukan dengan orang yang begitu baik sekali. Nah, tadi potensi desa, mudah-mudahan dengan kita bisa ngobrol di radar ini sama Pak Dandim atau Pak Bupati nanti bisa membantu. Ya maksud saya begitu. Dan siapa tahu ada investor gitu kan? Ada investor Pak. Kami boleh saya tidak akan mempersulit. Kami welcome buat siapapun saja atau dari swasta ataupun dari pemerintah. Tapi mungkin besok Pak Bupati di kala penutupan PMMD dan Pak Dandim bisa hadir langsung melihat sumber air itu yang begitu di Jamburarang itu ya. Di Jamburarang Pak. Jamburarang di daerahnya Jamburarang mau ke Nagrog. Jadi di lembah di bawah. Atau barangkali Pak Dandim nanti mau invest pribadi buat kolam renang di sana. Itu keren itu. Benar. Itu memang sumber airnya Pak Dandim itu luar biasa, sangat jernih. Lalu kemudian ini seakan-akan jadi apa namanya ya, di tengah-tengah lembah ada terasering, pemandangannya view-nya cukup asik, lalu kemudian ini air yang jernih, luar biasa. Jadi memang itu tersembunyi memang, jadi tidak terlihat dan ini perlu diangkat lebih wah lagi gitu ya kan. Oke, pemirsa, ini sudah ada yang nyuruh jeda dulu. Nanti setelah ini saya akan kembali setelah pesan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama saya di Semangat Pagi. Dan tidak terasa ini sudah sampai di penghujung segmen ternyata. Tetapi saya akan mencoba menggali lebih dalam walaupun tadi sudah dijelaskan, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya tahu. Bagaimana TMMD ini bisa terlaksana dengan sukses, baik, lancar, dan manfaatnya bisa dirasakan. Pak Dandim, kita kembali lagi soal bahasan tadi. Jadi selain tadi ada potensi yang memang bisa diangkat atau memang ke depan bisa bisa digarap lebih hebat. Di TMMD ini bagaimana untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan saat ini itu terlaksana lancar, baik, dan bahkan nanti dapat dirasakan berkelanjutan gitu. Untuk memastikan itu bagaimana pola-pola yang saat ini dilakukan? Ya, alhamdulillah untuk TMMD ini ada organisasinya Kang.
Di organisasi itu mulai dari komandan Satgas sampai dengan komandan SSK itu ada tugas-tugasnya, dan penugasan itu sudah diorganisir siapa berbuat apa dan jadwal schedule 30 hari dari mulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus itu harus sasaran apa yang harus dicapai. Itu sudah ada time schedule-nya. Nah, time schedule ini yang kita laporkan tiap hari ke komando atas yang akan dievaluasi, dan nanti akan ada tim juga yang turun ke lapangan untuk mengevaluasi kegiatan ini. Nah, dengan datangnya tim tersebut tentu kita akan memperbaiki apa yang belum tercapai, apa yang sasaran-sasaran mana yang belum bisa terselesaikan. Kalau bisa belum terselesaikan tentu kita akan tambah lagi personil. Ya, jadi supaya tapi insya Allah ya Pak Ku ya, insya Allah kita bisa dengan waktu 30 hari ini kita selesaikan semua. Dan bagaimana strategi-strateginya, ya tentu TNI ini bekerja 1 kali 24 jam. Seperti yang Pak Ku bilang tadi, walaupun malam kita harus bekerja lembur, ya kenapa tidak? Oh gitu. Ya, kita sudah biasa. Ya. Kalau saya kan orang awam nih, Pak Dandim, pembangunan selama 30 hari gitu kan, saya nggak bayang nih akan seperti apa pembangunan. Apalagi ada jalan yang memang harus dibangun di Hotmik gitu ya. Bisa nggak ya targetnya? Saya malah jadi kepo nih, ini gimana nih, ya makanya khawatir gitu ya. Tapi itu bisa dipastikan bahwa akan selesai dalam 30 hari. Ya, kita tidak hanya mengirim orang yang biasa-biasa aja, Kang. Wis, mantap. Jadi orang yang datang ke TMM ini adalah orang-orang prajurit-prajurit dari Yon Zipur 3, Yon TP, Yon Cavalry, dari Territorial Podium sendiri, iya. Bahkan dari Brimob pun ada kita libatkan juga. Dari Satpol PP ya Pak ya, dari Pemda. Nah, khusus yang TNI itu kita kirim orang-orang yang memang punya qualified. Qualified dalam hal pertama pertukangan, yang kedua dia punya kepribadian untuk bisa itu tadi menyampaikan semangat-semangat patriotisme, militansi, wawasan kebangsaan tadi, dan memberikan contoh. Nah, jadi yang kita kirim ke lapangan ini bukan prajurit-prajurit yang biasa-biasa saja. Karena mereka punya target waktu 30 hari untuk membangun jiwa dan raganya masyarakat Desa Parung Ponteng. Ya, oke. Supaya gitu. Berkesan. Kita selesai melaksanakan tugas, kita balik kanan, kita hormat kepada Desa Parung Ponteng, izin kami melaksanakan tugas, izin kami kembali melaksanakan tugas kami, melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara, pengabdian kami kepada Desa Parung Ponteng 13 Agustus nanti selesai, dan semoga hubungan silaturahmi tetap terjaga. Dan yang paling penting bagi saya, orang yang sukses adalah di saat ini, orang yang sukses adalah orang yang mempunyai koneksi, orang yang mempunyai jejaring. Nah, kesempatan itulah tadi bahkan ada anggota TNI orang NTT ya Pak ya, orang tuanya meninggal bulan April kemarin, dan beliau berkenalan dengan salah satu keluarga dan diangkat sebagai orang tua angkat ya Pak ya. Oh gitu. Orang tua angkat sama keluarga tersebut kepada prajurit tersebut tadi, sehingga keluarga tersebut mengajak kalau misalnya ada waktu pesiar atau hari libur, udah main aja ke Desa Parung Ponteng. Jadi sudah sampai seperti itu. Ini baru 1 minggu loh. Baru 1 minggu saja sudah terjalin hubungan yang luar biasa. Apalagi kita masih 3 minggu ke depan yang insya Allah ya Pak Bu ya, kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, dan banyak warga yang menginginkan jadi TNI lah. Wis, mantap. Pak Ku sendiri, barangkali bisa diceritakan itu bagaimana untuk mengikuti ritme, karena kan masyarakat belum terbiasa dengan pekerjaan TNI. Walaupun misalkan ada tukang ya di masyarakat, tetapi kan ritme TNI ini harus diimbangi nih. Ini bagaimana cara atau polanya Pak Ku? Akan Piko, saya malah sudah terbiasa. Gitu ya? Saya menjabat 7 tahun. Di tahun 2026 ini di Desa Parung Ponteng ada 24 RT. Nah, dari 24 itu di 16 RT ada pembangunan. Bahkan ada yang di luar dari TMMD. Pembangunan madrasah sama masjid Pak. Di masjid saya udah 3 bulan. Jadi di kami itu udah biasa
ditambah hadir dari TNI. Jadi warga masyarakat satu siap tempur juga pada hari ini. Mau kerja sampai jam 12 malam. Oh gitu? Iya Pak, karena saya selalu memberikan motivasi kepada warga masyarakat, mumpung ada kesempatan, mumpung ada ini program, itu kita dibantu sama TNI, Pak. Nah, yang kedua, saya selalu dibesarkan sebelum setiap mau ada pembangunan, saya biasa bulan 6 itu udah musyawarah dusun Pak. Dusun ini ngusulkan apa? Nanti bulan 10-11 dibawa di musyawarah desa. Bahkan saya selalu memberikan perintah atau permintaan terhadap tokoh masyarakat, BPD, RW, RT, siapa yang mengajukan daerahnya untuk dibangun, dikala nanti anggaran turun, harus siap dengan segala gotong royongnya. Alhamdulillah, mungkin dari Pak Dandim sendiri atau Kang Tiko bisa melihat bagaimana kekompakan di dalam hal gotong royong yang ada di Desa Parung Ponteng. Dan harapan kami semoga di dalam pembangunan ini Pak yang baru 1 minggu bisa selesai sebelum tanggal 13. Karena tanggal 13 itu udah penutupan. Dan setelah dibangunnya dengan fisik atau non fisik di anggaran TMMD tahun 2026 di Desa Parung Ponteng, mudah-mudahan Pak bisa meningkatkan perekonomian, pemberdayaan di Desa Parung Ponteng. Bahkan saya berharap Desa Parung Ponteng dari desa berkembang di tahun-tahun yang akan datang bisa dijadikan atau menjadikan Desa Parung Ponteng menjadi desa maju. Desa maju. Di akhir kepemimpinan saya Pak, saya tinggal 10 bulan lagi. Gitu? Ya, saya tinggal 10 bulan 6, saya besok udah. Terus ngapain Pak Kuwu harus toh-tohan? Menjadi daerah, menjadi desa yang baldatun, thayyibatun, warobun, gopur. Pengabdian saya di SK yang periode ini hanya tinggal 10 bulan lagi Pak Dandim. Saya ingin ngebut makanya Pak ini. Oh gitu? Ya. Kenapa Pak Kuwu sampai kan ini akhir jabatan, biasanya kan kalau akhir jabatan mah ya seadanya aja, tetapi ini malah tambah semangat. Prinsip saya tidak bisa Pak. Selama saya mampu, selama saya bisa berusaha. Tadi udah disinggung sama Pak Dandim. Milik rezeki ya datang dari mana saja. Seperti Pak Dandim semalam, Pak Kuwu barangkali ada WC yang udah kumuh, yang perlu diperbaiki atau yang perlu dicat, Pak Kuwu data dulu, nanti kirim ya ke saya. Itu kan rezeki Pak buat saya. Itu kan berkah. Yang kedua, saya masih ada jalan Pak, masih yang rusak ringan, yang rusak parah itu diangkat 3 kilo, 4 kilo. Oh gitu. Karena 22 kilo Pak saya punya jalan itu di Desa Parung. Jalan desa itu ya? Jalan yang 2,5 meter itu, 22 kilo, belum yang jalan 1,20 meter, yang 1 meter. Nah saya di akhir masa jabatan ini Pak, saya 2027 besok udah selesai. Saya berdoa, saya akan berusaha. Saya ingin, kalau saya mampu dan saya bisa, saya ingin pembangunan di bidang infrastruktur beres Pak. Oh gitu, amin. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan saya juga turut mendoakan Pak Kuwu juga sehat. Amin. Di akhir jabatan ini supaya pembangunannya terlaksana. Dan begitupun Pak Dandim. Saya ingin closing statement dari Pak Dandim. TMMD ini bagaimana bisa dirasakan masyarakat itu tidak hanya sekadar saat program saja, tetapi lebih ke keberlanjutannya. Itu apa dan bagaimana pesan-pesan dari Pak Dandim sendiri barangkali? Ya, untuk TMMD ini memang dulu terkenalnya ABRI Masuk Desa. Betul. Ya, cuman berganti nama menjadi TNI Manunggal Membangun Desa. Pada prinsipnya jiwanya sama. Ya, jiwanya adalah membangkitkan semangat gotong royong. Nah ini yang kadang kita sering sudah lupa nih. Ya, bangsa Indonesia ini lupa bahwa kita terlahir dari gotong royong. Nah, bagaimana supaya ini terkesan dan tidak selesai kegiatan kemudian tidak lupa ataupun hilang kesan hasil dari kegiatan ini, ya tentunya
pagi, siang, malam, dan kita menempatkan prajurit tinggal di rumah-rumah masyarakat. Oh gitu. Ya, jadi mereka makan, tidur, dari mulai tidur sampai bangun sampai makannya ya disiapkan bersama-sama masyarakat, makan bersama-sama. Nah, 1 bulan saya kira cukup ya Untuk melatih dan membentuk semangat atau silaturahmi lah antara warga dengan TNI. Dan tentunya setelah itu mereka akan saling bertukar nomor handphone, ya kan, dan bersilaturahmi, berkomunikasi. Setelahnya lagi saya yakin tidak akan berhenti di saat itu saja. Saya kira bagaimana caranya ya dari masing-masing kita sudah tekankan di awal, kalian di sana harus menjaga nama baik TNI. Jangan melukai hati rakyat sekecil apapun. Itu pesan saya kepada TNI yang turun langsung di kegiatan TMMD 129 tahun 2026 di Desa Parung Ponteng. Barangkali pesan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Apa pesannya? Pesannya untuk Pak Pu, semoga hasilnya ini bisa maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya sumur bor, jalan. Ini adalah suatu amal jariah, ya. Kalau itu dimanfaatkan oleh masyarakat setiap hari sepanjang seumur hidup, itu pahalanya diberikan kepada orang yang membuatnya, ya. Air, jalan. Itu kalau digunakan untuk sesuatu yang berpahala, itu amal jariah itulah yang dirasakan terus mengalir, ya. Nah, jadi kegiatan pembangunan ini ya harus sukses. Karena apa? Ini untuk amal jariah masing-masing. Ya. Pesan saya ya jagalah sarana yang sudah dibangun. Kemudian kalau bisa ditambah lagi sampai dengan pembangunannya tadi yang belum ini, mudah-mudahan bisa terwujud. Dan yang terakhir, manfaatkan hasil pembangunan ini untuk diri sendiri, untuk keluarga. Ya, saya selalu berpesan, jaga diri, jaga keluarga, dan jaga ibadahmu. Jaga ibadahmu dengan apa? Ya, menjaga alam kita ini, menjaga apa yang sudah kita bangun. Itu salah satu jaga ibadahmu. Ya, terima kasih. Dan itulah pemirsa, sekelumit obrolan tentang program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di wilayah Desa Parung Ponteng, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Dan programnya masih berjalan, saat ini masih 1 minggu. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan lancar, baik. Para anggota TNI yang mengepung kawasan desa itu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, juga masyarakat juga bahu-membahu, gotong royongnya lebih ditingkatkan, dan pembangunan di Indonesia ini bisa diawali dari desa. Dan mudah-mudahan pelaksanaan program TMMD terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kita bersama-sama bahwa ini adalah semangat pagi, jadi kita minta semangat buat pemirsa juga biar masyarakat ikut bersemangat. Kita sama-sama. Di semangat pagi hari ini, inilah kami Radar Tasikmalaya hadir di semangat pagi, semangat pagi.